Selamat pagi saudara-saudari terkasih, saudara pencinta insani dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dalam Insani edisi Kamis 12 Agustus 2021. Tema renungan kita pada saat ini yakni rahmat kuasa pengampunan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, juga untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami saat ini. Bantulah kami, semoga kami dapat menjadi sahabat bagi siapa saja di dunia ini, agar kami dapat melangkah bersama-sama menuju kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah, dahulu segala hutangku akan kulunasi.' Maka tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya, dan hutangnya pun dihapuskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua hutangnya ia lunasi. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikianlah pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, sebagaimana tema renungan kita pada pagi hari ini yakni rahmat di balik kuasa pengampunan, sebagaimana Yesus ceritakan kepada murid-muridnya, khususnya kepada Petrus ketika bertanya, bagaimanakah kita harus mengampuni sesama.
Apakah sampai 7 kali? Dan Yesus menyatakan bahkan lebih dari itu. Dan mengapa kita perlu mengampuni? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nampaknya pengampunan itu menuntut suatu pengorbanan, tetapi pengorbanan itu tentu mengandung pembebasan. Selain itu, pengampunan juga menyambung tali kasih yang kadang terputus akibat kesalahpahaman. Di balik semuanya itu ada rahmat yang dapat kita terima, di mana kita dapat memperbaiki kembali hubungan yang rusak akibat dosa, akibat kesalahan yang pernah kita buat. Bahkan orang katakan pengampunan sanggup membebaskan orang dari hukuman mati. Maka jika kita merenungkan ini, betapa besar kuasa di balik rahmat pengampunan itu. Oleh karenanya itu saya tertolong dengan berbagai kisah dari banyak sahabat, khususnya di Fidei, ketika beberapa waktu yang lalu saya ikut kegiatan Priskat Pria Sejati, dan pada saat kami sampai pada pembahasan soal pengampunan atas kebencian kepada keluarga, seorang peserta yang ikut dalam kegiatan itu mungkin tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh pemateri, lalu tiba-tiba saja dia berlari dan bersujud di kaki saya. Kebetulan saya ikut sebagai peserta dan duduk di depan, dan dia berteriak, "Pastor, ampuni saya." Saudara-saudari terkasih, kisah itu menceritakan tentang seorang anak yang sejak masa mudanya menaruh kebencian yang dalam kepada ayahnya, kepada orang tuanya. Bahkan ia bermaksud untuk membunuh ayahnya, dan pengalaman itu kemudian mengubah dia menjadi seorang pribadi yang penuh kebencian, menjadi pribadi yang jahat dalam kehidupan. Tetapi pengalaman tersentuh oleh sabda Allah akan rahmat pengampunan itu mengubah hidupnya, dan dia berjanji hari itu akan kembali ke ayahnya dan merangkul ayahnya. Maka saudara-saudari terkasih, jika kita melihat pengalaman itu, maka mungkin pengalaman mengampuni itu adalah sesuatu yang sangat berat, meskipun begitu mulia. Tak seorang pun dari antara kita yang kebal terhadap kemarahan, kekecewaan, tersakiti, dan sebagainya. Tetapi bahasa kasih mengubah seluruh kebencian dan semua amarah itu menjadi rahmat yang penuh berkat. Yesus sendiri yang adalah Raja kemudian mengubah semua apa yang terjadi dalam diri manusia atas rahmat, atas pengalaman yang dibuat manusia, atas kebencian yang dibuat manusia. Ia rela mengorbankan hidupnya menjadi tebusan bagi kita semua. Hal ini juga mau mengajari kita tentang pentingnya rahmat, kerendahan hati di dalam sebuah pengampunan. Saudara-saudari terkasih, jika hari ini di antara kita masing-masing masih ada pengalaman kebencian, tersakiti, dilukai yang tak tersembuhkan sampai hari ini terhadap siapapun, mungkin pasangan kita, mungkin orang tua kita, saudara-saudari kita, bahkan barangkali tetangga atau orang lain di sekitar kita, kita masih menyimpan dendam terhadapnya. Mari kita belajar kepada Yesus yang penuh kerendahan hati, mengampuni karena kasih. Semoga dengan demikian kita dapat berjalan dengan siapa saja menuju kepada Bapa. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas rahmat sabdamu yang boleh kami dengarkan hari ini. Semoga kami dipenuhi oleh rahmat kasih-Mu dan rahmat kerendahan hati,
untuk meninggalkan egoisme kami masing-masing agar kami dapat mengampuni mereka yang berdosa dan bersalah kepada kami serta mengampuni diri kami sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan renungan dan sabda Allah hari ini. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Octavianus Tandilolo. Semoga pastor bersama dengan rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.